Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kun Latifa dengan NIM 12300210023 dari Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, Prodi S1 Kebidanan semester 2. Hai teman-teman, balik lagi sama aku Iva. Hari ini aku akan ajarkan kalian mengenai biomekanika. Apa sih itu biomekanika? Untuk pembahasan yang kita bahas hari ini ada 3. Yang pertama ada perhitungan denyut jantung, yang kedua ada metode Carnot-Venn, dan yang terakhir ada hubungan antara denyut jantung, aktivitas, dan juga metabolisme. Yang pertama ada perhitungan denyut jantung. Denyut jantung normal bervariasi pada setiap orang, tapi kisaran normal untuk orang dewasa adalah 60 hingga 100 denyut per menitnya. Hanya saja detak jantung normal tergantung pada individu, usia, ukuran tubuh, kondisi jantung, aktivitas seseorang, penggunaan obat tertentu, dan juga bahkan suhu udara. Detak jantung normal biasanya antara 60-100 detak per menitnya. Ukuran ini mungkin bisa berbeda pada setiap orang. Anak-anak cenderung memiliki ukuran detak jantung yang lebih tinggi dibandingkan orang dewasa. Waktu terbaik untuk mengukur detak jantung normalnya adalah tepat setelah bangun tidur di pagi hari, sebelum kamu mulai bergerak atau minum kafein. Cara menghitung detak jantung cukup mudah. Kamu hanya perlu memeriksa denyut nadi menggunakan jari-jari, baik di pergelangan tangan atau sisi leher. Yang pertama di pergelangan tangan. Tekan perlahan telunjuk dan jari tengah salah satu tangan di pergelangan tangan yang berlawanan, tepat di bawah pangkal ibu jari. Yang kedua di bagian leher. Tekan sedikit sisi leher, tepat di bawah tulang rahang. Dan yang terakhir hitung jumlah denyut dalam 15 detik kalikan dengan 4. Itulah detak jantung yang ada di dirimu. Selanjutnya, ini adalah beberapa contoh detak jantung rentang normal untuk usia dan juga rata-ratanya. Untuk usia, bayi baru lahir antara 120 sampai 160, untuk rata-ratanya 140. Untuk 1 sampai 12 bulan, rata-rata rentang normalnya 80 sampai 140, untuk rata-ratanya 120. 1 sampai 2 tahun 80 sampai 130, rata-ratanya 110. Selanjutnya, untuk 3 sampai 6 tahun 75 sampai 120, untuk rata-ratanya 100. Untuk 7 sampai 12 tahun 75 sampai 110, untuk rata-ratanya 95. Untuk remaja 60 sampai 100, rata-ratanya 80. Dan yang terakhir untuk dewasa 60 sampai 100, untuk rata-ratanya 80. Untuk pembahasan yang selanjutnya ada metode Carnot-Venn. Rumus Carnot-Venn adalah salah satu yang terbaik yang digunakan untuk menentukan zona detak jantung dan ambang anaerobik Anda. Ini didasarkan pada cadangan detak jantung, jadi ini memperhitungkan detak jantung istirahat dan detak jantung maksimum Anda. Oleh karena itu, memberikan hasil yang jauh lebih baik daripada formula yang hanya menggunakan detak jantung maksimum. Untuk metode Carnot-Venn, maximum heart rate atau HRMax adalah denyut jantung yang dapat dicapai pada saat berolahraga dan tergantung umur. Formula yang paling sering digunakan adalah formula Fox and Haxel. Untuk memperkirakan maksimum heart rate, seseorang digunakan formula yang berdasarkan pada umur. Maksimum heart rate dapat diperkirakan dengan menggunakan beberapa formula. Formula yang paling sering digunakan adalah HRmax sama dengan 220 dikurangi umur laki-laki. Untuk HRmax perempuan 226 dikurangi umur wanita. HRmax 220 dikurangi setengah umur pada obesitas. Target heart rate atau THR adalah denyut jantung yang dicapai selama melakukan latihan, di mana denyut jantung dan paru mendapatkan manfaat maksimal dari latihan tersebut. Perhitungan THR dilakukan dengan beberapa metode. Yang pertama, hitung denyut jantung maksimum Anda, kurangkan umur Anda dari 220. Ini adalah denyut jantung maksimum atau HRmax Anda. Sebagai contoh, 220 HRmax dikurangi 19 tahun sama dengan 201. Untuk step keduanya, periksa denyut jantung saat istirahat atau RHR. Anda dapat menghitung denyut jantung selama 60 detik. Atau
jantung selama 30 detik dan mengalihkannya dengan 2. Asalkan hitung akhirnya menjadi denyut jantung per menit. Ingatlah bahwa denyut pertama dimulai dari 0. Hitunglah rata-rata denyut jantung pada pagi hari selama 3 hari untuk mendapatkan rata-rata denyut jantung saat istirahat atau RHR. Untuk melakukan hal ini, tambahkan ketika hitungan itu dan bagilah dengan 3 untuk mendapatkan nilai RHR. Sebagai contoh, 82 ditambah 76 ditambah 84 dibagi 3 sama dengan 80,6 RHR. Untuk step yang ketiga, hitung cadangan denyut jantung. Kurangkan RHR dari HR max. Hasilnya adalah nilai cadangan denyut jantung atau HR max reserve. Sebagai contoh, jika HR max adalah 201 dan RHR adalah 87, hitunglah dengan cara demikian, yaitu 201 dikurangi 81 sama dengan 120 HR max reserve. Untuk step yang keempat, hitunglah batas atas dan bawah dari THR. Untuk batas atas adalah dapat menggunakan 80% dari HR max reserve dengan cara mengalihkan dengan 0,8 lalu menambahkan RHR ke hasilnya. Sebagai contoh, 120 dikali 0,8 ditambah 81 RHR sama dengan 177. Untuk batas bawah, Anda dapat menggunakan 60% dari HR max reserve dengan cara mengalihkannya dengan 0,6 lalu menambahkan RHR ke hasilnya. Sebagai contoh, 120 dikali 0,6 ditambah 81 RHR sama dengan 153. Dan step yang terakhir adalah tambahkan batas atas dan bawah dari THR jumlahnya dengan 2. Hal ini akan menghasilkan nilai rata-rata dari denyut jantung sasaran. Sebagai contoh, 177 ditambah 153 dibagi 2 sama dengan 165. Dan untuk pembahasan yang terakhir, yang ketiga adalah hubungan antara denyut jantung, aktivitas, dan juga metabolisme. Apabila kita melakukan aktivitas bergerak, lebih banyak denyut jantung juga akan bergerak semakin cepat. Dan sebaliknya, jika kita melakukan gerakan dengan normal, denyut jantung akan bergerak secara normal pula. Seperti halnya jika kita melakukan olahraga lari di pagi hari. Ketika kita melakukan olahraga, aliran darah akan ditunjukkan kepada otot yang banyak bekerja. Dengan berolahraga, aliran darah meningkatkan volume darah kembali ke jantung. Karena jantung menerima volume darah lebih banyak, maka bilik jantung akan semakin beradaptasi. Pengukuran denyut jantung selama aktivitas merupakan metode untuk menilai cardiac stent. Telemetri dengan rangsangan elektrokardiograf atau ECG adalah alat yang biasanya digunakan untuk menghitung denyut jantung. Pengukuran denyut jantung atau denyut nadi dapat dilakukan secara manual melalui lokasi tubuh yang dilewati oleh arteri radialis. Memakai stopwatch dalam perhitungan waktunya dengan menggunakan waktu selama 10, 15, 30, ataupun 60 detik. Kerja jantung dapat dilihat dari denyut nadi yang merupakan rambatan dari denyut jantung. Denyut tersebut dihitung tiap menitnya dengan menggunakan repetisi atau kali per menit, atau dengan denyut nadi maksimal dikurangi umur. Denyut nadi normalnya dalam keadaan istirahat sama dengan denyut jantung, yaitu sekitar 70-80 denyut per menit. Aktivitas tubuh yang tinggi akan menyebabkan metabolisme tubuh semakin meningkat, sehingga kebutuhan oksigen semakin besar, dan frekuensi denyut nadi juga akan meningkat. Peningkatan aliran darah untuk mensuplai zat makanan dan oksigen ke jaringan otot akan terjadi jika aktivitas tubuh semakin tinggi, sehingga jantung berkontraksi lebih cepat dan kuat dan akhirnya akan meningkatkan denyut nadi. Denyut nadi
pada saat olahraga atau saat melakukan aktivitas fisik hingga mencapai kelelahan disebut dengan denyut nadi maksimal atau HR max. HR max merupakan batas kemampuan seseorang saat melakukan aktivitas fisik, di mana bila seseorang melakukan aktivitas yang dapat memicu denyut jantung dan apabila setelah diukur angka denyut nadi telah melebihi HR max, maka sebaiknya segera istirahat. Karena jika diteruskan dapat menimbulkan kram jantung. Pengukuran maksimum heart rate yang paling akurat adalah dengan cardiac stress test atau melakukan olahraga sambil dimonitor dengan ECG. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk menonton termodinamika yang pertama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.